saya Nada Yasmin. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube-nya Bakul Ngebul. Kang Jaja, gaskeun! Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Bakul Ngebul. Nah teman-teman, di video kali ini kita bakalan lanjut lagi untuk proyek restorasi F1ZR 2004 guys, yang dikirim dari Purwokerto ya teman-teman. Jadi untuk progres kita hari ini bakalan bongkar ya untuk bagian mesin ya teman-teman. Namun sebelum itu kita bakalan spill dulu ya untuk progres garapan yang sudah kita kerjakan ya teman-teman. Tentunya di bagian perintilan sudah kita kelotok catnya ya teman-teman, sudah kita kelotok. Nanti tinggal kita dibersihkan aja guys, dirapikan lagi ya. Ini belum terkelupas ya teman-teman, atau belum di diamplas ya. Nah belum diamplas. Nanti ini kita untuk medianya kita bersihkan supaya nanti lebih halus ya, untuk memperkuat nanti di tahap pengecatannya. Terus untuk yang kemarin ya teman-teman, nanti ini nih briket klakson ya, ini udah patah ya teman-teman. Nanti kita bakalan bikin lagi briketnya ya. Ini untuk tameng dasi, briket klaksonnya kita bikin lagi. Terus di bagian rangka ini udah kita perbaiki guys. Nah ya teman-teman, bawaannya di sini ininya udah retak ya, udah terlepas. Nah ini kita udah las lagi, ini udah kita dempul, udah kita rapikan. Terus juga di sini ya, di dudukan baut knalpot ya, sama di sini juga sudah tipis ya teman-teman. Ini udah kita perbaiki lagi. Terus di bagian sini guys, bagian punggung di sini ya, di dekat komstir ini udah kropos ya teman-teman, sama kiri kanan nih sudah kropos. Ini udah kita tambah lagi pakai las karbit, ini juga sama, tinggal kita rapikan saja. Untuk nomor rangkanya ini masih terlihat ya teman-teman, masih aman lah ya, masih terbaca. Nah nanti untuk di bagian nomor rangkanya kita bersihkan, kemudian sebelum pengecatan kita tutup pakai lakban ya, supaya nanti pada saat perpanjangan 5 tahunan jadi nggak usah dikerok lagi ya, nggak usah dirusak lagi bagian catnya. Yang lainnya aman ya teman-teman, mungkin ada drat-drat aja, nanti nggak bakalan kita tap lagi guys. Nah ini ya teman-teman, jadi untuk perintilan rangka tinggal kita bersihkan saja, kita perhalus ya, kita buang nih. Ini udah kita kelotok guys ya, tinggal kita hamplas sama gurinda gurinda kawat seperti itu ya teman-teman. Nah untuk peleknya juga sama nih, udah kita kelotok nih ya, udah halus nih guys. Nanti untuk konsepnya si biru ini konsepnya standar original ya teman-teman, tidak ada part-part yang modifikasi guys. Nah ini yang bakalan kita bongkar untuk bagian mesin, kondisinya seperti ini ya teman-teman. Nah banyak cipratan-cipratan oli ya di sini, dan juga di bawah juga ya teman-teman. Tuh pelindung mesinnya tidak ada ya, plat besi bagian bawahnya nggak ada. Nah ini untuk cover bodinya guys. Nanti untuk cover bodinya paling kita ganti pad belakang, terus juga sayap dalam bagian ini guys, sayap dalam bagian kanan ya teman-teman. Sayap dalam bagian kanan, batok depan, pad sambungan ya. Yang lainnya spakbor depan juga kita bakalan ganti. Oke guys, kita lanjut untuk pembongkaran proyek restorasi F1ZR 2004 si biru dari Purwokerto. Gaskeun.
guys ya. Baut-bautnya sudah pada patah nih guys. Bautnya ganjil-ganjil seperti ini. Seperti yang kemarin pas pembongkaran tuh. Bagian magnetnya udah patah guys. Guys, kotor banget guys dalamannya, lihat teman-teman. Ini sepertinya bekas kemasukan air guys ya, tuh guys ya, tuh magnetnya udah karat guys, udah pada karat ya teman-teman. Lama nggak dihidupkan atau gimana ya teman-teman, ini nyampe seperti ini guys. Tuh ya teman-teman, kerak seperti ini. Terus bagian starternya juga ya teman-teman, bagian starternya gigi-giginya ada cuman udah pada rusak guys. Tuh ya, udah pada macet berkarat guys. Lihat tuh ya teman-teman. Guys, ini bisa dipastikan ini bekas apa namanya, air ya teman-teman. Tuh, endapan air ya, parah banget guys. Untuk gigi starternya ini pasti diganti semua guys ya, satu set, karena ini udah berkarat seperti ini guys, rusak. Nah apalagi ini ya, gigi penghubung yang kecil sama dinamo starternya juga guys. Nih ya, gigi dinamo starternya udah rusak tuh ya teman-teman, udah terkikis sama karat. Ini pasti dilepasnya nih susah nih.
karat ya. Tuh, lihat one way-nya sudah macet guys. Kering seperti ini. Maaf guys. Giginya udah pada rusak, gigi starternya itu udah lobok. Ini membran valve-nya bukan original ya teman-teman. Bukan original guys. Blok sehernya ori ya teman-teman. Ini kayaknya masih baru nih guys ya. Dilihat dari fisiknya masih bersih ya teman-teman. Ini ada kodenya 3XA ya, YP1 guys. Terus untuk oversize berapanya kita belum tahu guys. Terus kalian cek ya teman-teman, apakah ini masih standar ya. Kalau dilihat dari kondisi boringnya masih ori ya teman-teman. Guys, nah guys, begiturnya ya. Nah ini guys, renyah suaranya ya. Nah ya teman-teman, ini oversize-nya
standar guys, masih 0 ya. Ini bisa dipastikan boringnya masih baru guys ya, original YP1 guys ya. Cuman ini udah udah sedikit omblak ya teman-teman. Nah ini kelihatan dari sini ya, nih, kotor, ini hitam ya teman-teman. Nah nanti paling juga untuk oversize-nya nanti kita obrolkan lagi ya teman-teman ke pemiliknya, apakah tetap aja pakai oversize 0 ini ya teman-teman, atau juga kalau menurut saya rekomendasikan untuk naik oversize ke 25 di quarter ya teman-teman, naik oversize di quarter supaya nanti presisi lagi guys antara liner sama pistonnya ya teman-teman. Oke, ini masih bisa kita pakai guys. Nah sekarang kita tinggal buka bagian blok koplingnya ya teman-teman. Oke guys, setelah kita buka bagian rumah kopling ya teman-teman, jadi kondisinya seperti ini ya. Ini untuk as engkolnya masih aman ya teman-teman. Nah, terus juga untuk rumah koplingnya udah aus ya teman-teman. Nah terlihat dari sirip kapas koplingnya udah terkikis sama ya teman-teman. Terus untuk stang piston ini pakai yang NPP Nippon ya teman-teman, ini bukan original guys. Jadi ini 2004 full cloth ya teman-teman, biru putih ya. Jadi di tahun 2004 itu ada juga sporty ya teman-teman. Jadi untuk warna di STNK itu hitam ya teman-teman, fisiknya yaitu hitam oranye yang full cloth ya teman-teman. Jadi yang full cloth itu STNK-nya hitam, warna fisiknya unitnya berarti hitam oranye. Itu juga ada juga hitam sporty, yaitu warna fisiknya yaitu hitam putih ya. Terus untuk yang biru putih full cloth ya teman-teman. Ini ya full cloth, biru putih full cloth ya teman-teman. Jadi sporty itu membedakan itu di kerekannya yang panjang ya, pendek full cloth, yang panjang itu sporty. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut kita bongkar di bagian rumah koplingnya guys. Ya ini udah teman-teman udah aus seperti ini guys. Ini untuk gigi pompa olinya, ini memakai gigi pompa oli yang sporty ya teman-teman. Jadi tuh bedanya agak seperti cekungan gitu ya. Kalau yang full cloth itu lurus guys, rata. Nah ini sporty guys, tapi nggak apa-apa ya, bisa aja dipasang
tidak masalah. Oke guys, nah ya teman-teman, lihat ini baut-bautnya udah pada rusak ya teman-teman. Ini baut penahan seal brake as kopling, ini baut penahan bearing atau botolan ya teman-teman. Nah, baut-bautnya udah pada rusak ya teman-teman. Ya udah pada rusak ya teman-teman. Nanti kita ganti aja pakai baut yang baru guys. Nih tonjolan apa namanya, top sama netralnya juga udah pakai ini guys ya, udah pakai baut seperti ini guys. Ini bukan peruntukannya guys ya. Terus ininya juga udah ada pecah ya bagian switch netral topnya. Giginya udah rusak. Gearnya udah tipis ya teman-teman, udah aus. Ini harus diganti ya teman-teman. Ini sebentar lagi habis semua nih giginya ya, gearnya. Teman-teman bisa dilihat ya. Tinggal berapa? Paling tinggal 2 mili lagi guys. Ini sebenarnya untuk stang pistonnya masih presisi ya teman-teman, tuh ya, masih presisi ya, cuman ini bukan original guys. Nah ya, ini merek yang lain guys, produk dari NPP. Ini stang pistonnya benar-benar masih presisi ya teman-teman, tuh tidak ada bunyi ya. Tapi nanti kita konsultasikan lagi atau kita obrolkan lagi ke pemiliknya apakah stang pistonnya bakalan diganti pakai yang original ya, karena ini bukan orinya ya teman-teman. Nah, oke guys, jadi untuk
progres kita hari ini pembongkaran part bagian mesin udah selesai ya teman-teman. Jadi kondisinya seperti yang tadi teman-teman lihat ya, ada beberapa part yang mesti diganti ya teman-teman, karena si pemiliknya menginginkan untuk bagian mesinnya ini maksimal seperti ori lagi ya teman-teman. Part-partnya seperti bawaan dari pabrikannya guys. Oke guys, kita bakalan sepil lagi ya teman-teman. Jadi kondisi mesin F1ZR 2004 full cloth biru putih ini, part bagian dalaman mesinnya sudah kita bongkar ya teman-teman. Jadi ada beberapa part yang bakalan kita ganti, tentunya nanti kita obrolkan lagi ke customernya guys ya teman-teman. Untuk di bagian krek as guys, ini masih bagus ya teman-teman, terlihat dari dudukan atau as tempat bearing duduknya itu masih presisi ya teman-teman, tidak aus. Terus juga untuk stang pistonnya sebenarnya ini masih aman ya, sebenarnya masih aman ya guys, cuman ini partnya bukan original guys ya, stang pistonnya partnya bukan original ya, bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah ini ya, partnya bukan original. Nanti kita obrolkan lagi ke ownernya ya teman-teman, apakah tetap nanti ganti pakai yang ori ya. Terus juga untuk magnet ya, seperti ini kondisinya guys. Ini juga masih bisa dipakai ya, cuman ini kalau tetap mau kita pakai, nanti kita bersihkan aja guys. Paling juga nanti di bagian gear set starter ya, gear set starter diantaranya yaitu gear besar seperti ini guys ya, gear besar, terus juga gear penghubung kecil. Nah ini ya teman-teman, ini bakalan kita ganti. Terus untuk dinamo starternya juga ini bakalan kita ganti guys, jadi giginya udah habis ya. Nah untuk gear set starter ganti satu set ya teman-teman, untuk bagian starter. Terus juga di bagian ini guys, magnet ya, ini patah nih, blok magnet ya, ini patah ya teman-teman, ini harus kita ganti. Terus juga di spool ya teman-teman, spool nih nanti kita obrolkan lagi karena ini spool bukan original guys ya, ya spoolnya. Terus juga rumah kopling guys, rumah kopling ya, rumah kopling ini bakalan kita ganti juga. Terus palep membran ya, palep membran. Terus apa lagi guys ya, di bagian dalaman mesin. Nah untuk boring aman ya teman-teman, boring aman. Nanti tinggal kita kasih pilihan aja, mau di quarter ke oversize 25 atau nanti tetap pertahankan ini yang oversize 0 ya, karena ini juga nih udah aus ya teman-teman, tuh ya udah longgar ya. Ini original guys, ini original toko ya, YP1 ya teman-teman. Kampas kopling nanti kita ganti, terus bearing komplit, packing komplit ya. Terus juga di karet ini guys, karet box filter ya, karet box filter ya teman-teman. Berikut boxnya juga ini ganti aja guys. Terus di sini ya teman-teman, nah ini besi step nih, ini juga bisa kalau tetap diperbaiki ya teman-teman. Oke, jadi untuk sementara seperti itu ya teman-teman, progres kita kali ini pembongkaran part bagian mesin untuk proyek restorasi F1ZR Purwokerto. Jadi buat teman-teman ya, semoga bermanfaat video dari saya. Seperti biasa yang baru bergabung dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap progres atau konten terbaru dari Bakul Ngebul. Oke, sampai jumpa di konten kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.
Halo, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube channelnya Bakul Ngebul. Kang Jaja, gaskan!